Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Logistik tentang logistik dan pemasaran. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu logistik dan pemasaran. Nah, jadi logistik itu memiliki aktivitas yang meliputi penentuan lokasi, transportasi, penyediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Nah, semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam mengadakan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Nah, sedangkan pemasaran itu memiliki fungsi untuk bertanggung jawab, monitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Lalu, hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Oke, lanjut ke fungsi pemasaran. Di sini ada dua. Yang pertama, memelihara hubungan dengan pelanggan, menjalin hubungan yang baik, yang nyaman, yang membuat pelanggan nyaman dengan kita. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Jadi, pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau jadinya keterlambatan pengiriman. Nah, sebagai contoh nih, bagian pemasaran mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan diganti dengan perakitan produk B. Maka ongkos menjadi lebih tinggi karena ongkos setup meningkat karena lini perakitan berubah. Untuk mengubah produk B menjadi ongkos setup per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya jadi produk B selesai, maka akan dilanjut kembali untuk perakitan produk A dan lini perakitannya sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity dan berakibat fasilitas serta pekerjaan menjadi menganggur. Pengantaran pemesanan menjadi terlambat dan risiko ketidakpuasan pelanggan akan meningkat. Untuk mengatasinya gimana? Jadi, pihak manajemen material harus mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai beberapa ongkos loss capacity, keterlambatan pemesan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Oke, lanjut. Keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Nah, ini kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembauran perusahaan atau yang kita kenal marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh. Sehingga apabila salah satu ada ketimpaan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambat. Nah, di sini ada 4 unsurnya. Unsur pembauran yang dimaksud nih yang digambar ini. Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama kita ambil produk.
Nah, produk ini adalah barang atau jasa hasil rancangan bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Yang kedua, lalu kita masuk ke price atau harga, yaitu harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan di dalamnya. Lanjut ada promotion atau promosi ya. Nah, di sini adalah upaya perusahaan untuk mengenalkan barang atau jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi, diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi diri para pelanggannya hingga bisa meraih pasang pasar yang tinggi. Lanjut, ada pledge atau tempat ya. Nah, kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan hingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Gitu. Oke, kita lanjut. Pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Nah, di sini ada dua pendapat dari Coulter dalam Koncoro 2002 250 mengatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Nah, sedangkan menurut Colin dan Montgomery tahun 1998,5 mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Arah strategi korporat ini terdiri yang pertama nih ada strategi pertumbuhan, ada strategi stabilitas, dan ada strategi pembaruan. Nah, kita bahas dari strategi pertumbuhan. Dia tuh strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya kerja untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Nah, sedangkan strategi stabilitas yaitu strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Lalu yang terakhir ada strategi pembaruan. Nah, ini strategi perusahaan yang menitik beratkan pada bagaimana membalikkan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Ketiga strategi di atas ini dipetakan pada kurva siklus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap nih, seperti gambar yang kita akan bahas mulai dari tahap pengenalan. Nah, ini adalah tahap di mana perusahaan baru mengenal produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk ke dalam pasar.
jadi perkenalan ya, jadi tahap awal itu ya perkenalan dulu dengan pasar. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Jadi jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke dalam tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan yaitu menggerakkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Lalu kita lanjut ke tahap pemapanan. Nah, pada tahap ini perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Nah, lalu untuk tahapan yang terakhir ada tahap penurunan. Nah, di sini apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan akan menerapkan strategi pembaruan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya yang down menjadi kinerja yang positif, yang menjadi kinerja yang baik lagi gitu. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai manajemen logistik. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.